Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ada pepatah tua yang berbunyi, mulutmu harimaumu, dan kesetiaan ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pepatah ini sesuai dengan cerita yang akan aku bawakan hari ini. Ditemukan mayat seorang perempuan penghuni kamar kos tersebut. Dalam posisi tubuh ditutup bed cover, rambut terurai berantakan, lehernya terjerat kabel, dan mulutnya disumpal kaos kaki. Mayat tersebut adalah Dedeh Alfisahrin. Berdasarkan kesaksian dari teman kos Dedeh yang bernama Julfiana, Julfiana bersaksi pada tanggal 10 April tahun 2015, sekitar pukul 8 malam, ada suara berisik seperti kursi yang digeser-geser sekitar kurang lebih 3 menit yang berasal dari kamar Dedeh. Nah, pada saat itu Julfiana langsung menghampiri kamar Dedeh. Tapi suara itu hilang, dan saat diketuk juga tidak ada jawaban dari dalam kamar Dedeh. Pada 11 April tahun 2015, sekitar pukul 7 malam, tepatnya di kos-kosan di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan. Siapakah Dedeh ini? Dan bagaimana latar belakangnya? Lalu siapakah pembunuhnya? Dan apa motif sampai pelaku tega menghabisi nyawa korban? Mari kita bahas. Let's go. Dedeh Alfisahrin alias Tata Cabi alias Empi yang berusia 26 tahun. Ia memiliki paras yang elok. Ia juga dikenal sebagai sosok yang periang namun tertutup untuk persoalan pribadi. Ibunya meninggal sehari setelah melahirkannya. Ayahnya juga sudah meninggal. Saat kecil, Dedeh diasuh oleh bibinya di Purwokerto sampai ia SMP. Saat SMA, Dedeh pindah ke rumah kakaknya di Depok. Tapi alih-alih meneruskan pendidikan SMA-nya, Dedeh malah menikah dengan pacarnya yang masih satu kampung. Nah, dari perkawinannya ini, Dedeh memiliki satu orang anak laki-laki. Pada tahun 2011, rumah tangga Dedeh karam. Dedeh cerai dengan suaminya, dan hak asuh anak jatuh ke tangan suaminya. Setelah bercerai dengan semangat yang redup, Dedeh harus tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Dedeh lalu berpikir ia harus mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya. Lalu Dedeh merantau ke Jakarta. Dari sejumlah berita yang beredar di internet, Dedeh bekerja menjadi pelayan kepuasan hasrat biologis laki-laki. Dedeh menjajakan dirinya di Twitter dengan nama @tata_cabi. Melalui foto-fotonya yang cantik dan mempesona ini, ia memasang tarif 350.000 sekali kencan. Jenazah Dedeh telah diotopsi dan dimakamkan di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan dari olah TKP, Dedeh diduga kuat dibunuh oleh salah satu teman kencannya. Hal ini diperkuat lantaran saat ditemukan tubuh Dedeh tanpa sehelai benang pun dan ada cairan sperma di tubuh Dedeh. Sejumlah barang dan uang juga raib termasuk HP Dedeh. Setelah melacak jejak handphone milik Dedeh yang sempat diaktifkan oleh pelaku. Dari hasil olah TKP dan kesaksian dari teman-teman Dedeh, polisi melakukan penelusuran selama berhari-hari. Hingga pada tanggal 15 April tahun 2015 dini hari, Kepolisian Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan akhirnya menangkap pelaku di Desa Mutiara Baru, Bogor, Jawa Barat. Nah, siapakah pelakunya? Pelakunya adalah Muhammad Priyo Santoso, berusia 24 tahun, seorang guru bimbingan belajar di Jalan Surya Mandala, Jakarta Barat. Priyo sudah menikah dan punya satu anak yang berusia 1,4 tahun. Kala itu istrinya juga sedang hamil besar. Menurut keterangan Priyo kepada tim penyidik, Priyo nekat menghabisi nyawa Dedeh karena sakit hati dihina saat bercinta. Begini kronologi perkenalan antara Dedeh dan Priyo hingga berujung maut. Priyo mengetahui Dedeh melalui Twitter. Priyo pun terpana
dengan kemolekan wajah dan tubuh dari Dedeh ini. Lalu, Prio membooking Dedeh dengan menelpon nomor yang ada di bio Twitter Dedeh. Lalu disepakatilah kapan dan di mana mereka akan berkencan. Prio juga mengaku sudah 2 kali menggunakan jasa Dedeh. Pada pertemuan pertama mereka, tepatnya pada tanggal 3 April tahun 2015, sesampainya di kamar kos korban pada pukul 8 malam, korban menyuruh pelaku masuk dan mandi dulu. Korban juga memberi handuk ke pelaku. Kemudian mereka bercinta. Pada pertemuan pertama ini semuanya berjalan dengan mulus. Selang 1 minggu dari pertemuan yang pertama, tepatnya pada tanggal 10 April tahun 2015, Prio membooking Dedeh lagi. Sama seperti pertemuan sebelumnya, Dedeh menyuruh Prio mandi dulu. Namun pada saat itu, Dedeh tidak memberi Prio handuk, melainkan memberi Prio tisu, dengan alasan handuknya basah semua. Nah, pada saat ini sebenarnya Prio sudah mulai kesal karena merasa tidak dihargai sebagai tamu. Kekesalan Prio pun memuncak di tengah-tengah mereka bercinta karena Dedeh menghina Prio dengan kata-kata, "Bau banget badan lo, hitam, lengket, jelek lagi, cepetin dah keluarin, udah 30 menit lagi." Karena dari awal sudah kesal, ditambah lagi dengan hinaan Dedeh barusan, Prio pun langsung pitam. Nah, pada saat posisi bercinta korban membelakangi Prio, Prio pun langsung memiting korban dengan tangan kanan. Saat itu, Dedeh sempat melawan dengan mendorong Prio menggunakan bokongnya, serta menggigit tangan kanan Prio. Prio jatuh ke lantai. Dedeh yang dalam keadaan lemas langsung dicekik Prio menggunakan kabel catokan. Saat itu Dedeh masih bernafas. Karena takut Dedeh menjerit, Prio pun langsung menyumpal mulut Dedeh dengan kaos kaki dan menutup tubuhnya dengan bed cover. Lalu pada pukul 8:15 WIB, Prio kabur membawa sejumlah uang senilai 2,8 juta, 1 unit iPad, 1 unit MacBook, dan 4 unit ponsel. Prio juga mengaku mengetahui Dedeh meninggal dari media massa. Prio bersaksi bahwa ia tak berniat memakai uang dan menjual barang-barang Dedeh. Prio hanya ingin mengalihkan motif pembunuhan Dedeh seolah-olah kamar kos Dedeh kemalingan. Dari semua tindakan dan kejahatan yang dilakukan oleh Prio divonis hukuman 16 tahun penjara dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Nah, begitulah akhir cerita dari Dedeh Alfisahrin yang dibunuh oleh teman kencannya karena motif sakit hati. Kita doakan semoga almarhumah Dedeh diterima oleh Allah di sisinya ya. Dan sekian dulu cerita singkatku hari ini. Saksikan cerita-ceritaku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.